Namaku Sarah Aulia Rahman, 30 tahun. Aku seorang janda muda, CEO dari Aurora Beauty, salah satu brand kecantikan terbesar di Indonesia. Di mata orang, hidupku adalah gambaran kesuksesan. Rumah kaca 3 lantai dengan kolam infinity, lemari penuh pakaian brand Eropa, dan jadwal makan malam di hotel bintang 5 yang lebih sering daripada tidurku. Tapi, orang jarang tahu, semua itu hanya cangkang. Sejak perceraian 3 tahun lalu, aku membangun benteng dalam diriku. Benteng yang terbuat dari kesombongan, ketegasan berlebihan, dan permainan ego. Aku mengendalikan semuanya. Karyawan, klien, bahkan pria-pria yang mencoba mendekat. Aku selalu berhasil mendapatkan apa yang kuinginkan, atau setidaknya, membuat orang mengira aku memilikinya. Hanya satu yang tidak bisa kuatur. Kesepian. Rumahku besar, tapi terasa kosong. Suara langkahku sendiri menggema di lantai marmer. Teman-temanku sibuk berpesta, tapi aku sering duduk diam di sudut ruangan, tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Setiap kali aku menatap cermin, aku melihat wanita cantik dengan tatapan tajam, tapi kosong. Bibi yang mengasuhku sejak kecil, Bu Rani, sering memperingatkan, "Sarah, kamu capek bukan karena bekerja. Kamu capek karena menjauh dari Tuhan." Aku selalu mengelak, selalu tertawa kecil, pura-pura tidak peduli. Tapi suatu hari, setelah aku pulang dari rapat besar dan merasa hidupku berjalan tanpa arah, Bibi menatapku dengan mata penuh iba. "Nak, coba izinkan Ustadz datang. Biar rumah ini didoakan, biar hatimu dilunakkan." Aneh, ada bagian diriku yang merasa risih. Aku tidak butuh itu, pikirku. Tapi demi menghormatinya, akhirnya aku setuju. Nama Ustadz yang Bibi pilih adalah Hadi. Usianya 25 tahun. Ustadz muda, berwajah teduh, suaranya halus. Saat Bibi menyebut namanya, aku hanya tersenyum miring dalam hati. Ustadz muda? Kita lihat sekuat apa imannya. Entah kenapa, ada sisi nakalku yang muncul. Mungkin aku bosan. Mungkin aku ingin membuktikan sesuatu. Atau mungkin, aku ingin tahu apakah masih ada lelaki yang tidak bisa diguncang oleh pesonaku. Dan hari itu pun tiba. Hari ketika seorang ustadz muda mengetuk pintu rumahku, tanpa dia tahu bahwa hidupku dan hatiku akan berubah seutuhnya. Aku sengaja mandi lama hari itu. Aku membiarkan air panas mengalir di kulitku, membersihkan parfum pesta semalam. Lalu aku membungkus tubuhku hanya dengan handuk putih tipis, mengikatnya ketat di dada. Rambutku kubiarkan basah, menetes perlahan di leherku. Aku ingin melihat bagaimana seorang ustadz bereaksi ketika dunia godaanku menyentuh batas imannya. Ketika suara salam terdengar dari ruang tamu, aku tersenyum tipis. "Assalamualaikum." Aku berjalan keluar kamar dengan langkah pelan, sengaja. Lantai marmer terasa dingin di kaki telanjangku. Lampu chandelier memantulkan bayangan tubuhku di segala sudut ruangan. Saat aku muncul di hadapannya, Hadi langsung kaget. Wajahnya, yang sebelumnya teduh, memerah seketika. Ia menunduk cepat, seperti melihat sesuatu yang tidak boleh. "Maaf, Bu, saya tidak tahu Anda." Masih bersiap," ujarnya terbata. Aku mendekat sedikit, ingin melihat batas keteguhannya. "Santai saja, Hadi. Di rumah ini cuma ada aku dan kamu." Aku melangkah lebih dekat, menatapnya dari atas hingga bawah. Ia menunduk semakin dalam, memegang tas kecil berisi kitab dengan sangat erat, seolah itu tameng pertamanya. Aku melanjutkan, "Kamu ustadz, kan? Banyak orang bilang iman itu kuat. Tapi kalau melihat perempuan seperti aku, apakah imanmu masih kuat juga?" Hadi menelan ludah. Aku melihatnya gelisah, namun tetap menjaga diri. "Godaan ada, Bu," katanya lirih. "Tapi bukan berarti saya harus menyerah." Jawabannya tidak seperti reaksi laki-laki yang pernah kutemui. Kebanyakan pria menatapku lama. Sebagian langsung tergoda. Ada yang tersenyum nakal. Ada yang pura-pura sopan tapi matanya berbicara lain. Tapi Hadi, ia justru menjaga batas. Bukan karena tidak tertarik,
tapi karena menghormatiku. Itu membuatku semakin ingin mengusiknya. Hari itu, aku sengaja duduk terlalu dekat, terlalu wangi, terlalu mendekatkan kulitku yang basah padanya. Tapi ia tidak goyah. Hanya satu kalimat lembut keluar dari mulutnya. "Bu Sarah, kehormatan seorang perempuan lebih berharga daripada godaannya." Kalimat itu, anehnya, menohok hatiku. Aku terdiam sepersekian detik. Namun egoku menang. Aku tersenyum menggoda dan berkata, "Kita lihat nanti, Hadi." Hari itu, pertarungan antara egoku dan keimanan Hadi dimulai. Dan aku belum tahu bahwa aku sedang menggoda lelaki yang bukan hanya menjaga mata, tapi juga menjaga hati. Sejak pertemuan pertama itu, aku seperti menemukan permainan baru. Setiap kali Hadi datang untuk mengajar atau sekadar membaca doa di rumahku, aku selalu menyiapkan diri dengan cara yang tidak seharusnya. Hari pertama aku memakai gaun satin merah yang membentuk tubuhku. Hari berikutnya blus tipis yang sengaja kubiarkan sedikit terbuka. Kadang aku duduk terlalu dekat. Kadang aku berpura-pura mencari sesuatu, membuat posisi tubuhku menggoda tanpa harus melakukan apa-apa. Aku ingin melihat reaksi Hadi. Ingin mengetahui apakah ia manusia biasa yang punya keinginan, atau apakah ia benar-benar seteguh itu. Namun yang kulihat justru hal yang membuatku gelisah. Hadi selalu menjaga jarak, tapi tidak pernah menghindar. Ia tidak melarikan diri atau memarahiku. Ia hanya menjaga cara pandangnya, tutur katanya, dan sikapnya seakan ia sedang berdiri di garis tipis antara godaan dan kewajibannya sebagai seorang lelaki beriman. Setiap kali aku merasa berhasil menggoyahkan, ia justru menatapku dengan mata sedih. Bukan marah, bukan jijik, tapi sedih. Suatu hari, aku mengenakan kemeja putih longgar. Kancing teratas sengaja kubuka. Saat ia mengajariku mengaji, aku mencondongkan tubuh, memastikan pandangannya menangkap sisi tubuhku. Tapi ia langsung menutup kitab, menatap meja, lalu berkata dengan suara bergetar namun tegas, "Bu Sarah, saya bukan lelaki sempurna. Saya juga punya nafsu. Tolong, jangan uji saya seperti ini." Aku terpaku. Itu pertama kalinya ia mengakui bahwa ia bisa tergoda, bahwa ia bukan malaikat. Lalu ia melanjutkan, "Jika saya sampai melakukan dosa karena saya tidak mampu menahan diri, itu bukan hanya kesalahan saya, tapi juga Anda. Saya tidak ingin itu terjadi." Aku malah tersenyum samar, mencoba menutupi rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Kenapa? Takut jatuh cinta pada wanita sepertiku. Hadi menatapku lama sekali, hingga aku merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai tubuh yang biasa kupamerkan. "Saya takut jatuh pada godaan yang membuat Anda semakin jauh dari Tuhan." Aku terdiam. Ada sesuatu yang menegang di dadaku, membuatku kesulitan bernapas sesaat. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk meningkatkan taruhannya. Aku ingin membuktikan sesuatu, entah pada Hadi atau pada diriku sendiri. Aku memanggilnya ke ruang kerja. Di sana aku berdiri dekat jendela besar, mengenakan gaun hitam yang menonjolkan lekuk tubuhku. Ketika ia masuk, aku mendekatinya perlahan, menatapnya dari jarak dekat, begitu dekat hingga ia bisa mencium parfume vanila di leherku. "Hadi, semua pria yang pernah kudekati menginginkanku. Kenapa kamu berbeda?" Ia menutup mata sejenak, seakan menahan gejolak. "Karena saya ingin menghormati Anda, bukan menginginkan Anda hanya karena tubuh Anda." Kalimat itu mengoyak bentengku sedikit. Aku membenci kenyataan bahwa aku terpengaruh, tapi aku masih menolak mengakuinya. Dan pertentangan batinku semakin dalam, antara egoku yang ingin menggodanya, dan hatiku yang mulai berubah tanpa kusadari. Titik balik itu datang pada malam yang tak pernah kulupakan. Aku pulang dari acara gala dengan perasaan kosong. Gaun mewah yang kukenakan terasa berat, sepatu hak tinggi terasa menyakitkan, dan setiap senyum palsu orang-orang yang tadi memujiku seakan menusuk telingaku. Di dalam mobil, aku membuka ponsel, tanpa sengaja muncul notifikasi. Mantan suamiku mengunggah foto preweddingnya. Aku menatap layar itu lama.
Terlalu lama. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku menyadari ia bahagia lebih dulu, sementara aku hanya pura-pura bahagia. Saat tiba di rumah, aku membanting pintu kamar. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Tangisku pecah, memecahkan keangkuhan yang selama ini kubangun. Aku duduk di ruang tamu, masih mengenakan gaun pesta, makeup luntur, rambut berantakan. Tepat ketika itu terjadi, Hadi datang. Ia dijadwalkan mengajar, tapi ia tidak menyangka melihatku hancur. Bu Sarah, apa yang terjadi? Aku tidak bisa menjawab, tidak bisa menyembunyikan kelemahanku. Aku hanya menangis. Hadi duduk di depanku, tanpa mendekati terlalu dekat, tanpa menyentuh sedikit pun. Ia memberi ruang, tapi juga memberi kehadiran. Menangislah, Bu. Menangis itu bukan aib. Yang salah adalah memendam luka hingga hati mengeras. Tangisku semakin keras. Untuk pertama kalinya aku bercerita tentang mantan suami, tentang luka yang tidak pernah sembuh, tentang kesepian, tentang rasa tidak berharga yang kusimpan di balik kesombonganku. Hadi mendengarkan, tidak menghakimi, tidak memotong, tidak sok tahu. Setelah aku berhenti menangis, ia berkata, Bu Sarah, Anda tidak jahat, Anda hanya terluka. Dan orang yang terluka sering melakukan hal-hal untuk melindungi diri, bahkan jika itu menyakiti diri sendiri. Aku ingin marah, tapi aku tidak bisa. Kata-katanya terlalu jujur, terlalu akurat. Ia melanjutkan, dengan suara lembut namun tegas. Anda tidak perlu menjadi wanita sempurna. Anda hanya perlu memberi ruang pada Tuhan untuk masuk. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan ketenangan. Bukan dari pesta, bukan dari pria, bukan dari kekayaan, tapi dari seseorang yang tidak mencoba memilikiku. Seseorang yang hanya ingin menyelamatkanku. Sejak malam itu, aku berubah. Perlahan, tidak drastis, tidak tiba-tiba menjadi suci. Masih banyak salah, masih banyak godaan, masih banyak kebiasaan buruk yang sulit kutinggalkan. Tapi setidaknya, aku mulai membuka pintu. Aku meminta Hadi mengajariku mengaji. Kali ini dengan sungguh-sungguh. Aku mulai mengenal doa-doa yang bahkan dulu tidak pernah kupedulikan. Aku mulai belajar sholat dengan benar. Awalnya kaku, tapi lama-lama terasa damai. Dan perubahan terbesarnya adalah, aku belajar menutup aurat. Hari pertama aku mencoba memakai jilbab. Tangan ini gemetar. Aku berdiri di depan cermin, memandangi diriku yang baru, sederhana, lembut, dan entah kenapa, terlihat lebih tenang. Bibi menangis haru saat melihatku. Saat Hadi tiba dan melihatku mengenakan jilbab, ia terdiam lama. Tubuhnya menegang sesaat. Matanya membesar dengan kekaguman yang tidak ia sembunyikan. Bu Sarah, Anda sangat cantik, katanya lirih. Aku tersenyum, senyum yang tidak memanipulasi, tidak menggoda. Senyum yang jujur. Ini bukan karena siapa-siapa. Aku hanya ingin lebih dekat dengan Tuhan. Hadi menunduk. Aku melihat pipinya memerah. Hubungan kami berubah. Tidak ada lagi permainan goda. Tidak ada lagi keinginan menjatuhkannya. Yang ada justru kehangatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku mulai merindukan suara lembutnya. Aku menunggu hari ketika dia datang. Aku merasa rumahku lebih hidup setiap kali ia berada di sana. Dan entah bagaimana, tanpa kusadari, aku jatuh cinta. Tapi cinta itu tidak seperti sebelumnya. Bukan cinta yang penuh nafsu. Bukan cinta yang penuh drama. Ini cinta yang menenangkan. Cinta yang tumbuh dari rasa dihargai dan dibimbing, bukan dari godaan dan permainan. Suatu hari, Bibi mengumpulkan kami di ruang tamu. Ia duduk di kursi rotan favoritnya. Tangannya gemetar menahan haru. Sarah sudah berubah. Hadi, kamu yang membimbingnya. Kalau Allah mempertemukan kalian, Bibi hanya ingin itu dihalalkan. Suasana sunyi. Aku menatap Hadi. Ia menunduk. Wajahnya memerah. Lalu perlahan ia berkata, Bu Sarah, maaf, saya
sudah lama menahan perasaan ini. Saya takut itu hanya godaan. Tapi sekarang, saya yakin, jika Anda berkenan, saya ingin meminang Anda. Aku menutup mulut dengan tangan. Air mataku langsung jatuh. Hadi, aku menerima. Hari itu, kami bertunangan dengan sederhana. Tidak ada pesta besar. Tidak ada glamor. Hanya keluarga, doa, dan ketenangan yang mengalir seperti air. Beberapa minggu kemudian, kami menikah. Aku memakai gaun putih yang anggun, jilbab yang menutup dengan indah. Tidak ada tubuh yang dipamerkan. Tidak ada kesombongan. Hanya aku, Sarah yang baru. Sarah yang telah menemukan jati diri. Sarah yang akhirnya pulang. Ketika Hadi menggenggam tanganku di pelaminan, ia berbisik, "Terima kasih sudah kembali pada Tuhan." Dan aku membalas, "Terima kasih sudah menuntunku, tanpa pernah menyentuhku." Kini, setiap pagi ketika aku bangun dan melihat suamiku, seorang ustadz muda yang dulu kuanggap sebagai permainan, aku tersenyum dalam hati. Cinta yang paling indah ternyata bukan cinta yang membuat tubuh bergetar, tapi cinta yang membuat hati bersujud.